Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Tasir Arif Budarta dari kelas 10 RPLA absen 19. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi berpikir komputasional. Poin-poin yang akan saya jelaskan di sini yaitu pertama pengertian berpikir komputasional, yang kedua karakteristik, yang ketiga manfaat, keempat tahap-tahap, dan yang kelima adalah kesimpulan. Pertama, pengertian berpikir komputasional. Computational thinking atau berpikir komputasional merupakan konsep berpikir yang dilakukan untuk mengidentifikasi masalah yang ada di sekitar, memahaminya, kemudian mengembangkan suatu metode pendekatan untuk menemukan solusi yang inovatif dengan bantuan perangkat teknologi komputer. Yang kedua, karakteristik. Yang pertama, memiliki kemampuan dasar. Seseorang yang berpikir komputasional memiliki kemampuan dasar untuk memahami sesuatu. Tidak hanya berdasarkan pada menghafalkan, kemampuan dasar bisa membuat seseorang dapat memecahkan sebuah permasalahan dan memberikan solusi serta pengembangannya. Yang kedua, mengutamakan ide. Berpikir komputasional memiliki karakteristik dengan mengutamakan ide atau gagasan terlebih dahulu. Pemahaman terhadap ide atau gagasan ini bisa digunakan untuk mengatur dan melakukan interaksi sosial. Ide dan gagasan ini juga bisa untuk pemrograman dalam komputer. Yang ketiga, saling melengkapi pikiran. Karakteristik yang selanjutnya adalah bisa melengkapi pikiran. Berpikir komputasional akan melengkapi dan mengkombinasikan pikiran matematis dengan pemikiran teknis, sehingga pikiran ini akan mempermudahkan dalam mengerjakan pengerjaan. Ketika manfaat berpikir komputasional yaitu yang pertama, lebih efisien. Berpikir komputasional memiliki manfaat yang lebih efisien dalam menghadapi sebuah masalah. Orang yang berpikir komputasional akan memiliki sudut pandang yang lebih sederhana dan praktis, sehingga masalah akan segera teratasi dan efisien. Yang kedua, melatih otak. Otak harus terus-menerus dilatih kecerdasannya. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk melatih otak, seperti berpikir komputasional. Berpikir komputasional ini membuat otak lebih kreatif, terstruktur, dan logis. Yang ketiga, memiliki banyak solusi. Seseorang yang berpikir komputasional memiliki banyak solusi karena cara berpikir ini lebih dinamis dan cepat, tapi terstruktur. Untuk itu, cara berpikir komputasional harus dilatih agar lebih efektif dan efisien. Yang keempat, tahap-tahap. Berpikir komputasional memiliki 4 tahap, yaitu dekomposisi. Yang pertama, dekomposisi yaitu memecah masalah kompleks menjadi beberapa bagian kecil dan sederhana, sehingga kita bisa menemukan masalah yang terjadi dan menyelesaikannya satu persatu. Yang kedua, pengenalan pola. Pengenalan pola akan membantu dalam memecahkan masalah. Pada tahap ini, kita bisa mencari pola atau persamaan tertentu dalam sebuah masalah. Yang ketiga, abstraksi. Beberapa hal yang dilakukan pada tahap abstraksi antara lain melihat permasalahan, melakukan generalisasi, dan melakukan identifikasi informasi. Dengan cara ini, kita dapat melihat informasi penting dan mengabaikan informasi yang kurang relevan. Yang keempat, algoritma. Ini adalah tahapan yang saat kita mengembangkan sistem, membuat daftar petunjuk, dan langkah-langkah pemecahan masalah secara efektif dan efisien. Terakhir, kesimpulan. Dengan berpikir komputasional, seseorang akan mudah untuk mengamati masalah, mencari solusi dari suatu permasalahan, memecahkan permasalahan, dan dapat mengembangkan solusi atau pemecahan masalah.